Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan keberkahannya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadikan amalan-amalan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kelak di akhirat kita semua berharap apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan menjadi tabungan kebaikan serta pahala untuk kita kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua atau mengingatkan kita semua tentang satu ayat sebagai perenungan untuk kita agar kita berhati-hati di dalam mempertahankan akidah dan kebenaran sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Allah berfirman, watlu alaihim, bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita baca dan kita renungkan dalam kehidupan ini. Naba alladzi atainahu ayatina, tentang perkara berita kisah daripada orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ayat-ayat, atau telah kami berikan kepada mereka kebenaran,
telah kami berikan kepada mereka petunjuk. Namun pada akhirnya fansalakha minha, kemudian mereka melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Mereka melepaskan diri daripada kebenaran. Mereka melepaskan diri daripada al-haq. Tidak lagi tunduk terhadap ayat-ayat Allah, tidak lagi berpegang pada kebenaran, dan tidak lagi berpegang pada prinsip-prinsip agama. Fa'atba'ahu syaitan, dia tergoda dengan syaitan, digoda dengan syaitan, terbuai dengan bujuk rayu syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk dalam orang-orang yang tersesat. Ayat ini di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Kalau kita lihat pada kitab-kitab tafsir, sebahagian besar mufassirin menjelaskan ayat ini dengan menyebutkan kisah, menceritakan tentang kisah dari seorang ahli ibadah dari umat Nabi Musa alaihissalam. Ahli ibadah ini bernama Bal'am bin Ba'urah. Dia seorang ahli ibadah. Dia seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Bal'am ini adalah orang yang mustajab doanya. Setiap kali seseorang membutuhkan sesuatu, mereka datang kepada Bal'am bin Ba'urah untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar masalah-masalah dan problem hidupnya terselesaikan. Dan mustajabud doa. Dia tahu apa yang kemudian menjadi rahasia doa itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Dia punya pengaruh, dia punya pengikut. Mereka diagung-agungkan oleh masyarakat. Tapi satu ketika dia ini tergoda oleh harta. Dia dibujuk oleh seorang raja yang zalim, penguasa yang zalim, penguasa yang tidak mau tunduk pada risalah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kedatangan Nabi Musa alaihissalam ke tempatnya itu, ke negerinya itu menjadi ancaman akan popularitasnya raja, akan kekuasaannya raja. Dia berpikir ini bahaya kalau Musa datang kemudian mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan risalahnya, saya bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Akhirnya dia berpikir membujuk kepada Bal'am, diberikanlah atau diiming-imingkanlah dengan dunia dan harta agar kiranya Bal'am ini mendoakan keburukan kepada Musa dan juga Bani Israel. Awalnya Bal'am ini menolak. Bagaimana mungkin? Kau tidak tahu siapa Musa alaihissalam? Ini Nabi Musa nabi. Di belakangnya itu para malaikat yang pasti mendukung risalah, mendukung dakwah daripada Musa alaihissalam. Tidak mungkin saya mendoakan keburukan kepada dia. Tapi setelah dibujuk akhirnya dia pun tergoda.
berangkatlah ke suatu tempat di atas bukit. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menimpakan keburukan kepada Musa dan juga pengikutnya. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali ingin mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam, lidahnya itu terjulur panjang sampai mendekati dadanya. Setiap kali ingin mendoakan keburukan, lidahnya itu terjulur panjang. Akhirnya dia berpikir, ini sudah di luar daripada kendali saya. Ini sudah ada campur tangan Allah di sini. Dia menyampaikan kepada raja, ini tidak bisa. Seperti yang saya katakan, ini Musa ini pasti ditolong oleh Allah. Begini saja. Dia mulai menggunakan akal liciknya. Kau kumpulkan wanita-wanita cantik, suruh dia berhias dengan secantik-cantiknya. Kemudian perintahkan wanita-wanita ini untuk menggoda pasukan-pasukannya Bani Israel, pasukan-pasukannya Musa. Ya. Berikan dia dagangan, jadi seolah-olah dia sedang menjual. Karena pasti mereka ini jauh dari keluarganya. Digoda dengan syahwat. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak daripada pasukan-pasukan Bani Israel ini terjebak dalam fitnah perempuan, fitnah syahwat. Karena banyaknya mereka yang kemudian berzina, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menimpakan kepada mereka itu penyakit taun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merenung, mentadabburi apa yang menjadi perintah Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala pada surah ini tidak menceritakan secara detail bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita atau memerintahkan kita untuk membaca apa yang menjadi kisah-kisah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Kita diperintahkan untuk merenungkan dan mentadabburkan betapa bahayanya orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melepaskan hidayah itu. Seorang Bal'am yang tadi dikatakan dia sebagai seorang ulama, sebagai orang yang memiliki pemahaman terhadap agama, tapi ternyata hanya karena fitnah dunia, iming-iming kesenangan dunia yang sementara, dia kemudian rela mengorbankan akidah dan keyakinannya yang selama ini sudah mengakar kuat di dalam hatinya. Yang seharusnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ingin sedikit berpikir, ingin sedikit bersabar, ingin sedikit merenung, ingin sedikit menggunakan akalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dengan kebenaran itu, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajatnya. Seharusnya ketika kita sudah berada pada kebenaran, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pedoman dalam kehidupan ini, Al-Quran dan Sunnah. Kita juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dari nasihat-nasihat para ulama.
Kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, yang seharusnya itu semua bisa kita jadikan sebagai wasilah agar iman kita semakin bertambah kepada Allah, derajat kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir, seharusnya agama ini mengangkat derajat kita, kebenaran ini mengangkat derajat kita, ilmu itu semakin menjadikan kita takut kepada Allah, bukan sebaliknya. Tapi ternyata Bal'am yang seorang ulama pengikut Musa alaihi salam, yang dikatakan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata fansalakha minha, dia berlepas diri daripada kebenaran. Dia melepaskan akidah, melepaskan kebenaran, melepaskan hidayah Allah Subhanahu wa taala hanya karena kenikmatan yang sesaat. Kenikmatan yang bahkan belum sempat dinikmati. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu sangat mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan nikmat dunia itu juga dengan sangat mudah. Ya. Maka kita mulia dengan kebenaran, kita hina dengan meninggalkan kebenaran. Kita mulia dengan Al-Quran, kita hina dengan meninggalkan Al-Quran. Kita mulia di hadapan manusia dengan kebenaran, dengan akidah, dengan keyakinan kita yang hak. Tapi sama sekali tidak ada kemuliaan bagi mereka yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bersama dengan para sahabat-sahabatnya, dia menyampaikan bagaimana kedudukan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Umar bin Khattab mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u fihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat banyak daripada kau, banyak daripada manusia, banyak daripada generasi dengan Al-Quran ini. Tapi jangan lupa, wa yad'u fihi akharin, sebahagian juga Allah menghinakan mereka juga karena sikap dan bagaimana mereka memposisikan diri di hadapan Al-Quran, bagaimana mereka memposisikan dirinya di hadapan kebenaran. Apakah dia termasuk orang yang menjalankan kebenaran, orang yang mendakwahkan kebenaran, berpihak pada kebenaran, atau malah sebaliknya, dia memposisikan diri sebagai orang yang menentang kebenaran, membantah kebenaran, berpaling daripada orang-orang yang berpihak pada orang yang tidak suka dengan kebenaran. Itu sikap. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi jelas, kita mulia dengan al-haq, kita mulia dengan kebenaran, dan kita bisa hina dengan meninggalkan kebenaran. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua faktor utama yang menyebabkan Bal'am ini kemudian tersesat dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Apa dua faktor yang menyebabkan Bal'am ini kemudian tertipu atau berada pada kesesatan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Hubbud dunya wattiba'ul hawa. Cinta dunia yang berlebihan dan mengikuti hawa nafsu. Ini dua faktor yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Cinta dunia berlebihan dan mengikuti kehendak-kehendak hawa nafsu. Cinta dunia berlebihan. Memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kau juga lupa bahwa kau memiliki hak, kau memiliki nasib, ada bagianmu juga dunia. Tapi jangan kemudian menjadikan dunia ini sebagai qasdul hayah atau ghayatul hayah. Jangan kemudian menjadikan dunia ini sebagai maksud daripada kehidupan ini.
Jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan dalam kehidupan, bukan. Silahkan. Dan tidak ada juga halangan seseorang untuk kemudian menjadi kaya. Tidak ada larangan bagi orang yang menjadi kaya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, 10 daripada sahabat yang dijaminkan surga itu sebahagian besar mereka adalah sahabat-sahabat yang berduit. Sebahagian besar. Bukan sebahagian kecil, sebahagian besarnya mereka adalah pedagang-pedagang ulu. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Miliarder. Tapi tidak menjadikan dunia itu masuk di dalam hatinya sehingga mengganggu akhiratnya. Tidak menjadikan dunia itu masuk di dalam hatinya sehingga mengganggu kehidupan akhiratnya, tidak. Bahkan mereka menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para ulama menasihatkan ada 2 hal yang seharusnya kita renungkan agar kita bisa selamat daripada fitnah dunia. Yang pertama, kita harus memaknai dan memahami dengan baik dunia ini fana, dunia ini singkat, dunia ini sekilas. Dunia ini sangat singkat. Ya kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur daripada umatku itu paling 60-70 tahun. Dan sangat sedikit daripada umatku yang bisa melewati itu. Apa yang kita perbuat di usia kita 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apa yang kita perbuat? Kita menghabiskan sebahagian besar waktu untuk apa? Padahal kata Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa dunia ini singkat. Kata Nabi, mali walid dunia. Bagaimana pandanganku ini terhadap dunia? Kalau kau ingin tahu pandanganku terhadap dunia, kata Nabi SAW, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin. Kalau saya ingin memberikan permisalan, kata Nabi SAW, maka saya akan memberikan permisalan bahwa seseorang yang hidup di dunia ini itu tidak lebih hanya seperti seorang pengendara dhalla tahta syajarah, yang berlindung di bawah sebuah pohon, summa raha wa tarakaha. Dia beristirahat sejenak karena capek dalam perjalanan, kemudian melanjutkan perjalanannya. Itu saja. Kehidupan dunia hanya seperti orang yang bernaung di bawah pohon sebentar, tidak lama. Yang namanya orang numpang bernaung itu tidak lama. Yang namanya istirahat sejenak itu tidak lama. Hanya duduk-duduk sesaat, menghilangkan penat, menghilangkan rasa capek, kemudian setelah itu kita tinggalkan. Itu dunia. Makanya sangat-sangat bahaya kalau kemudian seseorang menggadaikan akidahnya, menggadaikan kebenaran, dengan penuh kesadaran dia meninggalkan kebenaran hanya karena nikmat sesaat. Ini musibah besar. Musibah besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan betapa merusaknya orang ketika otaknya itu dipenuhi dengan hubbud dunia. Betapa bahayanya ketika seseorang itu di dalam pikirannya hanya hubbud dunia. Kata Nabi SAW, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mal wasyaraf lidini. Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepaskan pada kawanan kambing. Kata Nabi SAW, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepaskan pada kandang kambing. Kita pasti berpikir apa yang terjadi. Pasti 2 ekor serigala lapar ini akan merusak. Kita bisa bayangkan bagaimana rusaknya kandang kambing. Betapa banyaknya kerugian daripada pemilik kandang kambing.
dengan kambing-kambing yang ada di dalamnya. Tapi kata Nabi, orang yang memiliki hirs, memiliki ketamakan terhadap dunia, terhadap harta, dan terhadap popularitas, itu jauh lebih merusak terhadap agama dibandingkan daripada serigala yang dilepaskan di dalam kandang kambing. Daya rusaknya orang yang tamak terhadap harta, yang tamak terhadap kedudukan, itu jauh lebih merusak, lebih banyak dari urusan-urusan agama kita dibandingkan dengan merusaknya serigala lapar itu terhadap kawanan kambing. Karena pasti mereka akan menghalalkan segala cara. Apa saja yang dia bisa perbuat akan diperbuat demi untuk memuaskan dirinya terhadap dunia, memuaskan dirinya terhadap popularitas. Dan itu yang terjadi pada Bal'am. Dia rela menanggalkan posisinya sebagai seorang alim, sebagai rujukan, sebagai marja' terhadap ilmu di tengah-tengah masyarakat demi untuk memuaskan syahwat dan keinginan popularitasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukru lahu syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, selain daripada hubbud dunia, faktor utama yang menyebabkan Bal'am itu tersesat dan rela kemudian menjadi pengikut-pengikut syaitan adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Dia tidak sanggup menjadikan hawa nafsunya tunduk pada risalah Allah. Dia tidak sanggup menjadikan hawa nafsunya tunduk pada wahyu, tunduk pada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk pada kebenaran. Ini bahaya. Kalau hawa nafsu yang menjadi kontrol dalam kehidupan, bahaya. Ujung-ujungnya kita akan melihat kebenaran itu sebagai kesesatan, dan kita akan melihat kesesatan sebagai sesuatu yang menjanjikan dalam hidup. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Itu sangat simpel. Allah memberikan penggarisan. Muhammad, kalau mereka tidak ikut sama kau, berarti dia ikut hawa nafsunya. Kalau kau tidak ikut kebenaran, kau mau ikut siapa? Tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada jalan selain daripada jalan kebenaran. Tidak ada jalan selain daripada jalan yang ditunjukkan Allah. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan ini ancaman bagi orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka terancam dunia akhir. Jauh daripada surga Allah mereka yang mengikuti hawa nafsu mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengingatkan kita, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk banyak merenungkan ayat-ayat, kisah-kisah daripada orang-orang yang terdahulu, daripada orang-orang yang salah jalan. Ambil pelajaran, ambil hikmah agar kita bisa mewaspadai langkah-langkah syaitan di dalam menggoda-goda mereka, agar kita bisa mewaspadai, menjaga diri, melakukan yang terbaik untuk kemudian membina iman, membina mental kita, agar kita senantiasa memiliki iman yang istiqamah,
sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah pada penghujung khutbah ini kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan ketulusan hati, kerendahan hati kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan mengarahkan kehidupan kita ini pada jalan yang diridhoinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب الأعمال التي تقربنا إلى حبك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.